Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu namanya Muhammad Amin Akbar. Paling akrabnya kalau kita di asrama namanya Kang Amin ya. Teman-teman, hari ini insya Allah nanti kita akan melihat dan mendengar bagaimana supaya kita mendapat inspirasi dari seorang penghafal Quran ya. Nanti kita akan tanya ke beliau bagaimana supaya kita lebih akrab dengan Al-Quran. Tapi sebelum itu supaya lebih akrab kita perkenalan dulu. Silahkan Kang Amin perkenalkan dulu. Baik, terima kasih Kang Imat telah mempersilahkan saya untuk memperkenalkan diri. Alhamdulillah, suatu kesyukuran ya dan kebahagiaan juga bisa hadir di podcast Madani ini. Semoga apa yang nanti saya ungkapkan atau jelaskan itu bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, khususnya bagi pendengar di podcast Madani ini. Sebelumnya saya mau perkenalkan diri dulu ya. Saya izin perkenalkan diri. Perkenalkan teman-teman, nama saya Muhammad Amin Akbar. Saya berasal dari kota Makassar ya. Jadi di kota Bandung ini saya selain menjadi seorang santri, sebagai seorang santri di Rumah Quran Madani ini, saya juga diamanahin menjadi seorang muhafiz di Rumah Quran Madani juga untuk menerima setoran hafalan teman-teman kita di sini. Selain itu saya juga sebagai mahasiswa di kampus STMB Bandung, Sekolah Tinggi Ekonomi Manajemen Bisnis Islam Bandung, mengambil jurusan Ekonomi Syariah, dan sekarang alhamdulillah sudah berada di penghujung semester 7 ya. Bentar lagi insyaallah semester 8 untuk menyusun skripsi. Mohon doanya teman-teman, semoga dilancarkan semuanya. Amin, amin. Jadi saya sebelum menjadi seorang santri di Rumah Quran Madani ini, saya juga pernah mondok ya di kota Makassar, dan alhamdulillah saya sekitar kurang lebih 3 tahun mondok di salah satu pondok Quran, pondok tahfiz di yang bernama pondok tahfiz Masjid Fatimah di Bukit Baruga, di perumahan Bukit Baruga di kota Makassar. Nah, selama kurang lebih 3 tahun di sana saya mendapatkan banyak ilmu tentang penghafalan Al-Quran, dan alhamdulillah saya juga berhasil menyelesaikan hafalan saya di sana berkat bimbingan dari para guru-guru kita di sana, para hafizahullah, para ustadz-ustadz yang memang benar-benar hafiz Quran, menghafalkan Al-Quran dan insyaallah mengamalkan juga. Mungkin itu Kang Nimat untuk perkenalan awal. Enggak sih, paling nanti ujungnya kita tanya, Mas udah nikah atau belum? Enggak. Teman-teman, tadi menarik ya kita dengar bahwa Kang Amin ini selain dari santri di Bandung, beliau juga sibuk di mahasiswa ya. Ini sangat menarik sekali bahwa kita bahas kesibukan mahasiswa itu luar biasa ya. Bagai tugas-tugasnya, penelitiannya itu sangat betul-betul mengasah otak. Tapi beliau juga ikut menghafal Quran. Nah, ini yang luar biasa. Nah, mumpung beliaunya hadir, ini bagi teman-teman mahasiswa, bagaimana caranya membagi waktu kita sambil menghafal Quran, murojaahnya, dan juga tidak ketinggalan mengerjakan tugas. Nah, bagaimana Kang Amin tipsnya? Kalau masalah tips ya, saya juga bukan yang ahli gitu. Saya juga penghafal, masih belajar juga. Tapi kalau dari tips-tips yang saya gunakan dalam mengatur waktu sebagai seorang mahasiswa dan juga sebagai seorang santri yang notabene ketika memiliki waktu itu harus dibagi gitu. Waktu kita nggak hanya buat ngerjain tugas, tapi kita juga dituntut untuk bisa menjaga hafalan yang telah kita hafalkan. Karena hafalan yang tidak dijaga itu akan menjadi bumerang bagi kita. Kita menghafal Al-Quran, namun kita tinggalkan hafalan kita dengan tidak murojaah, itu akan hafalan itu, kata guru-guru kami di pondok,
hafalan kita itu akan menuntut kita nanti ketika kita di akhirat. Makanya seorang penghafal Al-Quran itu harus menjaga hafalannya yang telah dihafalkan. Nah, untuk tipsnya mungkin yang pertama kita harus punya niat yang kuat ya. Kita menjaga Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, kita niatkan yang pertama kita ingin menghatamkan Al-Quran sampai selesai 30 juz. Selain itu kita juga meniatkan kita menghafalkan Al-Quran ini karena Allah ya, bukan karena faktor dunia atau faktor-faktor yang lain, hal-hal yang lain. Karena dengan kita meniatkan hafalan kita meniatkan menghafal Al-Quran karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan menjadi semangat bagi kita, penyemangat bagi kita. Bagaimana janji-janji Allah, bagaimana hal-hal yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita ketika kita berhasil menghafalkan Al-Quran dan menjadi ahlul Quran. Nah, itu yang pertama, kita niatkan karena Allah. Urusan kita nanti mendapatkan apa ketika kita menghafal Al-Quran, kita nanti bisa menjadi seorang imam atau apa, itu di belakang, itu semua bonus ya. Jadi kita pertama niatkan kita menghafalkan Al-Quran dan kita menjaga hafalan Al-Quran kita agar senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap amalan yang kita lakukan, apalagi menghafalkan Al-Quran, kalau kita niatkan bukan karena Allah, itu akan menjadi sia-sia. Kita menghafal Al-Quran gitu. Kita menghafal Al-Quran 24 jam, jangan 24 jam, tapi 12 jam lah ya. Buang-buang waktu. Kita kalau misalnya kita menghafalkan Al-Quran hanya untuk mencari faktor dunia, hanya untuk mencari gelar hafiz Quran, tapi kita niatkan karena Allah. Nah, itu yang pertama. Tapi saya potong sedikit, Iya. Kang Amin. Ini pertama mengenai niat ya. Ini menarik sekali. Jadi biasanya para penghafal Quran itu niatnya udah sungguh-sungguh sebenarnya ya. Niatnya lillahi ta'ala. Tapi kadang kala ada berbelok ini ya. Di tengah-tengah jalan itu berbelok. Iya, Jadi benar. kadang niatnya berubah dengan situasi dan kondisi mungkin. Mungkin sebelum kita ke langkah atau tips yang kedua untuk tips yang lanjutin tadi, mungkin Kang Amin punya apa sedikit pengalaman mengenai kenapa sih berbelok ini, padahal udah niatnya bagus dulu tapi tiba-tiba berbelok. Kira-kira seperti ini terjadi gara-gara apa? Gitu. Nah, ya menarik ini kan. Saya guru saya yang saya nggak perlu sebutin namanya, beliau seorang hafiz Quran yang dulu awal niat pertamanya beliau menghafalin Quran itu karena diminta sama orang tuanya. Jadi orang tuanya itu minta kalau dia harus jadi penghafal Quran. Kenapa? Ya karena orang tuanya juga dari pondok pesantren, pondok tahfiz. Orang tua beliau itu menghafal Al-Quran, namun di tengah perjalanannya dalam menghafal Al-Quran, beliau merubah niatnya untuk menjadi seorang tentara, menjadi seorang mengabdi pada negara, sehingga hafalan beliau itu nggak selesai gitu. Nah, baru ketika dia memiliki anak, orang tua dari guru saya ini memiliki anak ya, sekarang guru saya, beliau meminta kepada guru saya itu untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran, tinggal di pondok gitu, pondok pesantren, pondok tahfiz, menghafal Al-Quran. Awalnya guru saya ini beliau nggak pengen gitu, nggak pengen dia jadi seorang penghafal Al-Quran, dia pengennya sekolah umum. Nah, ketika itu orang tua dari guru saya ini dia ngomong, kalau misalnya kamu nggak mau jadi penghafal Al-Quran, urus saja dirimu kamu sendiri gitu. Saya nggak bakalan ngasih uang, saya nggak bakalan biayain kalau kamu nggak mau jadi penghafal Al-Quran. Itu tentu ya, itu hanya motivasi ya sebenarnya. Nah, enggak, emang pertama niatnya kayak gitu. Niat orang tua seperti itu ya? Beliau yang ngomong. Iya. Jadi pertama niat menghafal Al-Quran pertama beliau emang karena itu. Emang karena orang tua gitu, dipaksa orang tua. Disuruh sama orang tua. Nah, ketika beliau belum selesai sampai 15 juz di pertengahan Al-Quran, beliau langsung sadar bahwa apa yang beliau lakukan selama ini itu senantiasa sia-sia gitu. Kalau dipikir secara agama gitu kan, kita hafal Al-Quran tapi kita niatkan karena Allah, karena bukan selain Allah, karena hanya untuk mencari dunia dan sebagainya gitu ya.
iya maksudnya beliau kan menghafal Al-Quran karena disuruh sama orang tuanya, dipaksa, dan gitu. bukan karena Allah. Nah, beliau itu sadar ketika di hafalan yang pertengahan hafalan Al-Qurannya di 15 juz pertama. Nah, di situ beliau merubah niatnya menjadi menghafal Al-Quran kepada Allah, berniat kepada Allah. Nah, setelah beliau ini 20 juz, berhasil menghafalkan Al-Quran 20 juz, orang tuanya memberikan hadiah kepada beliau. Guru saya ini diberikan hadiah berupa motor, belikan kendaraan. Nah, ketika motor tersebut, karena ketika guru saya punya motor gitu, beliau lalai terhadap hafalannya. Beliau sendiri yang cerita. Jadi ketika hafalannya sudah selesai, itu yang lancar hafalannya, yang bisa di murojaah itu yang paling kuat itu 15 juz. Nah, kembali ke pertanyaan awal, kenapa sih kita bisa berubah niat yang dari Kang Dimas tadi ditanyakan? Yang pertama kayaknya karena satu kondisi ya. Suatu kondisi yang dapat merubah niat kita. Kita niatnya di awal kita meniatkan menghafal Al-Quran karena Allah. Nah, ketika di tengah-tengah kita menghafal Al-Quran, di tengah-tengah perjalanan kita dalam menghafal Al-Quran, kita diberikan ujian-ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan dunia dari hafalan yang kita hafalkan. Misalnya nih, kita menghafal Al-Quran. Ketika kita menghafalkan Al-Quran 10 juz, kita mengikuti perlombaan karena Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan hafalan yang kuat untuk kita. Kita kemudian mengikuti perlombaan dalam dalam dunia penghafal Al-Quran itu sebenarnya nggak bermasalah gitu. Selama niat kita untuk mensyiarkan Al-Quran. Akan tetapi banyak yang saya lihat dari beberapa penghafal Quran, semoga kita dilindungi dari hal-hal tersebut, menjadikan lomba-lomba dari penghafal Al-Quran itu sebagai ladang mencari uang gitu, mencari keduniaan. Ada juga yang bahkan berniat menghafalkan Al-Quran untuk bisa mengikuti perlombaan. Itu sebenarnya sudah salah niat ya, karena ya gitu. Itu merupakan suatu ujian yang Allah berikan kepada seorang penghafal Al-Quran, yang beliau yang seorang penghafal Al-Quran ini itu nggak lolos dari ujian tersebut, nggak bisa dia keluar dari ujian tersebut, nggak bisa dibebankan yang gitulah. Jadi beliau diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu kondisi yang mana ujian itu berupa dunia. Nah, di situ kadang seorang penghafal Al-Quran ini berubah niatnya mulai dari situ. Tapi semoga kita di sini dan para pendengar semua, kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat keduniaan untuk dalam menghafalkan Al-Quran. Gitu. Jadi mungkin yang pertama itu dari suatu situasi dan kondisi kita yang menjadikan niat kita terkadang bisa berbelok dari niat menghafalkan Al-Quran karena Allah. Ini tadi setelah saya dengar cerita tentang guru kita atau ustadz yang membimbing di pondok ya, bahwa beliau awalnya dipaksa orang tua. Benar. Nah, ini sebenarnya berarti ada pengaruh besar ya untuk seorang penghafal Quran, bagaimana ia melakukan baktinya kepada orang tua. Bagaimana ini menurut kami antara bakti orang tua dengan penghafal Al-Quran? Apa ini kaitannya sangat luar biasa gitu? Kan banyak penghafal Al-Qurannya. Kira-kira ketika mensibukkan dirinya untuk menghafal Al-Quran sehingga baktinya ke orang tua lupa, ini bagaimana seperti ini? Kalau kita kaitkan penghafal Al-Quran dengan bakti kepada orang tua, sebenarnya bakti kepada orang tua itu sebenarnya lebih penting ya daripada kita menghafalkan Al-Quran. Karena kalau menurut saya ini berdasarkan dari firman Allah di surah Al-Isra yang mengatakan bahwa janganlah kamu berbaktilah kamu kepada orang tua
dan janganlah kamu berkata kepada orang tua. Nah, ini sebuah perintah, salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita berbuat baik kepada orang tua. Bahkan ketika kita berkata kepada orang tua, wala taqul lahuma uff wala tanharhuma wala taqul lahuma qawlan karima. Wakullahuma Ya, surah Al-Isra. qawlan karim, ya itu ya. Dalam Al-Isra surah ya. Al-Isra itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Jadi kalau misalnya berdasarkan dari kita kaitkan dengan berbakti dengan orang tua dengan menghafalkan Al-Qur'an, sebenarnya berbakti kepada orang tua itu sebenarnya lebih penting daripada menghafal Al-Qur'an gitu. Kalau kita lihat dari kasus guru kami, beliau memang pertama karena emang pengen berbakti kepada orang tua ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala jalannya dalam menghafalkan Al-Qur'an. Mudahkan iya. Nah, sampai tadi 15 juz, 20 juz ya. Ya, karena itu niatnya kan agar tidak menentang perintah orang tua, karena itu kebaikan gitu ya. Iya. Oh, ini saya pernah berdapat kisah seperti ini Kang Amin. Ini mengenai orang tua ya. Ada seorang anak menangis di pondok tahfiz. Menangis ketika menghafalkan satu ayat sangat susah sekali. Menangis. Saking susahnya menangis. Sehingga dia sadar, apa ya yang menyebabkan ini susah banget menangis. Susah banget menghafalnya. Sehingga saking susahnya biasanya mudah. Susah sekali. Sampai dia menangis. Ketika itu dia langsung telepon orang tuanya. Ibu, kenapa satu ayat ini sangat susah sekali saya hafal, Bu? Ibu, apa ada kesalahan? Apa sholat ibu tinggal? Apa ibu gak pernah baca Quran lagi? Apa ibu gak mendoakan saya lagi? Kata anaknya. Qadarullah sangat luar biasa. Ini inspirasi sekali Kang Amin. Nanti akan saya tanya ke Kang Amin bagaimana menurut Kang Amin tentang kisah ini. Setelah dia telepon orang tuanya, rupanya betul ketika itu orang tuanya sudah jarang baca Quran. Itu orang tuanya sudah lama nggak mendoakan seperti doa dulu. Tetap mendoakan tapi nggak seperti doa yang dulu yang biasa ibunya doakan ke anaknya. Sehingga anak itu menangis. Bu, kalau ibu pengen saya ikut menghafal Quran, menjadi seorang penghafal Quran, ibu bantu saya dengan ibu juga ikut menghafal Quran. Nah, ini bagaimana menurut kami kisah ini? Nah, menarik ya. Jadi terkadang orang tua itu menuntut anaknya untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran, padahal dirinya sendiri jauh dari Al-Quran. Banyak orang tua yang pengen anaknya menjadi ustadz, dekat dengan agama, menghafal Al-Quran, menjadi ahlul Quran. Akan tetapi orang tua tersebut malah jauh dari Al-Quran. Orang tua tersebut malah sering meninggalkan sholat. Ya, jadi buat para orang tua yang juga mendengarkan dan calon orang tua, ketika kita menginginkan keturunan kita menjadi keturunan yang baik, kita melihat dari diri kita dulu. Kita memperbaiki diri kita. Apakah kita sudah dekat dengan Al-Quran sehingga kita menginginkan keturunan-keturunan yang ahlul Quran. Ini yang jomblo juga dengerin yang jomblo ya. Teman-teman yang jomblo silahkan nanti. Ini kalau akhwatnya jomblo, ketik saya jomblo gitu ya. Nanti kita sodorkan ke Kang Amin ya. Ya. Berarti ya Kang Amin, berarti sangat berpengaruh. Terus gimana tadi ya? Nah, jadi yang tadi kalau misalnya kita pengen punya keturunan yang ahlul Quran, pengen punya keturunan yang dekat dengan agama, kita lihat dulu diri kita juga. Kita senantiasa berusaha dekat dengan agama. Kita senantiasa berusaha untuk rutin membaca Quran, istiqomah membaca Quran, mempelajari Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Karena seperti kata pepatah ya, buah yang jatuh itu tidak akan jatuh dari pohonnya. Iya. Satu kisah ya Bang, ada di Makassar, di Provinsi Sulawesi Selatan. Beliau itu memiliki 4 orang anak yang ahlul Quran. 4-empatnya ini satu kakaknya itu penulis, tapi beliau ini penghafal Al-Quran. Iya. Dan ketiga orang anaknya yang kedua, ketiga dan keempat ini penghafal Al-Quran 30 juz. Bukan cuman itu, beliau berempat ini adalah seorang qori'. Iya. Nah, ketika kita melihat ada anak 4 orang bersaudara yang bukan cuma seorang
penghafal Al-Quran, tapi beliau juga senantiasa bergelut dalam kehidupan Al-Quran, mengajar Al-Quran, menjadi seorang qori. Pokoknya kehidupannya itu senantiasa dipenuhi dengan diisi dengan kegiatan-kegiatan yang Qurani. Nah, kita lihat kenapa sih bisa kayak gitu? Ternyata kedua orang tuanya juga adalah orang yang dekat dengan Al-Quran. Allah. Seorang qori'ah, orang tuanya adalah seorang qori'ah. Orang tuanya pengajar Al-Quran dan dekat dengan Al-Quran. Jadi maka anak-anaknya itu bisa keempat-empatnya ini menjadi seorang ahlul Quran, menjadi penghafal Al-Quran 30 juz dan juga menjadi qori'ah. Jadi buat para calon orang tua dan para orang tua jika menginginkan keturunan yang ahlul Quran, kita senantiasa mendekatkan diri dengan Al-Quran. Allah. Mungkin itu kalau masalah ini ya, dalam masalah. Iya. Berarti para orang tua itu ada tetesan yang mengalir kalau kita ikut menghafal Quran nanti ke anak kita. Jadi itu ya teman-teman, kalau punya orang tua nggak apa-apa, sampaikan aja ke ayah ibu kita, ikut menghafal bu, biar hafalan kita mudah gitu ya. Itu tadi disampaikan oleh Kang Amin ya. Kita tadi fokusnya kita ambil tadi tips yang pertama, memperbaiki niat ya, niat. Memperbaiki niat. Nah, kita lanjut saja biar teman-teman nanti nggak terlalu penasaran. Apa sih nih tips yang kedua gitu ya? Silakan Kang Amin, tips yang kedua.